Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berikan tip ya cara perbaiki las listrik ya. Ini kebetulan ada, cuma karena mungkin dicet nih sama yang punya, dan ini menurut laporan orangnya hidup cuma tidak keluar api atau tidak bisa dibuat kerja ya. Saya akan coba dulu apakah las ini betul-betul tidak bisa dibuat untuk ngelas ya, atau tidak mengeluarkan api. Biasanya kalau emang tidak keluar api, kita bisa mengukur dari output ini biasanya keluar tegangan ya. Kalau emang ini nggak ada tegangan ya, bisa terjadi mungkin karena akibat terbakarnya trafo switching, atau di bagian outnya sendiri bisa terbakar akibat korosi atau komponen-komponen seperti MOSFET. Dan pada umumnya kerusakan seperti ini ada di diode, bisa juga karena FET-nya, MOSFET-nya, dan di bagian PWM juga ada IRF9Z24N ya. Tapi saya akan coba dulu dari awal ya, kita tak usah terlalu ke dalam ya. Ini bisa kita cek dari outputnya dulu. Kalau mengalami gejala seperti ini, saya akan coba dulu. Biasanya ada tegangan yang keluar di sini ya. Kalau memang las listrik ini tidak berfungsi, saya akan coba dulu ukur tegangannya. Saya akan coba hidupi. Ini tegangan yang keluar sangat kecil sekali ya, biasa yang antara 12 sampai 50 volt DC ya. Ini bisa terjadi kerusakan karena FET atau diodenya, atau yang lain seperti trafo terbakar, atau memang dari konektor yang out ini bisa terjadi korosi. Karena mengingat sebelumnya yang dibawa ke sini, las ini sembrono ya, orangnya pakai kabel biasa, hanya dicolokkan seperti ini, tidak pakai probe yang benar. Jadi bisa kemungkinan terjadi karena efek dari tidak kencangnya probe ini hingga menimbulkan percikan ya, akhirnya bisa terjadi ngefoam ya, terbakarnya di daerah output. Melakukan pembukaan casing, ternyata dari ada bau yang seperti terbakar ya, bisa terjadi di output ini yang bisa terbakar di sini. Jadi untuk mengeceknya biar lebih mudah, kita balik. Di sini ada 3 baut, kita buka ya, kita cek dulu apakah memang dari output ini yang hangus atau terjadi over voltage ya. Soalnya awalnya pakai kabel biasa, hanya dicolokkan biasa ya, sehingga bisa menimbulkan percikan di sini. Jadi saya sarankan kalau las listrik seperti ini, mending kita beli probenya atau kabel yang memang khusus untuk nancep ke sini ya. Jadi kalau kabel ini sembarang kita pakai longgar, soalnya ini bisa terjadi percikan ya. Kita bisa cek dari sini dulu untuk melihat output dari kabel yang kegagang ya. Nah ini sudah bener, ada yang terbakar ya di bagian plusnya ya. Saya akan coba buka dulu. Ini PCB nya sudah kebakar ya, akibat mungkin kelonggarnya kabel tadi. Ini sudah bautnya menghitam seperti ini ya, berarti keluar percikan di daerah output ini. Saya akan coba hidupi lagi, saya akan cek tegangannya apakah hanya itu aja yang bermasalah. Mudah-mudahan tidak kena ke komponen seperti MOSFET dan trafo switching atau di bagian PWM nya.
bagian inverternya. Saya akan coba lagi, saya akan ukur outnya. Kalau emang outnya keluar berarti hanya permasalahan di bagian output ini yang terbakar karena panas ya. Saya akan coba lagi ukur tegangannya. Nah ini keluar 50 volt ya, berarti tidak ada kerusakan lain di las listrik ini, hanya karena terbakarnya di bagian output ya, karena akibat tadi sembarangan pakai kabel yang tidak seharusnya dipakai ya. Caranya kita bersihkan dulu ya bekas terbakarnya PCB yang di sini. Sampai PCB ini hilang hitamnya atau kotoran dari bekas terbakar ya. Karena ini kalau tidak dibersihkan nanti kita bisa terjadi terbakar lagi, karena efek dari terbakar ini bisa menjadi konduktor di PCB ini. Untuk mengakali seperti ini kita cari ring ya, ring yang dibaut seperti ini, modelnya seperti ini. Kita bisa gosok di amplas atau yang bisa untuk membersihkan ya, atau lebih baiknya lagi pakai ring yang tembaga ya, biar enak kita nyodelnya. Saya akan pakai yang seperti ini aja ya. Caranya kita harus panasi dulu dan ditimah ya. Saya akan pakai blower di sini. Kalau memang nggak ada blower kita pakai solder yang cukup panas ya, solder yang 60 watt bisa juga kita gunakan ya. Soalnya mengingat ring ini untuk menempelkan timah ini harus posisi yang panasnya sangat kuat ya. Saya akan coba panasi dan saya akan timah dulu untuk dipasangkan ke PCB yang terbakar ya. Nanti kita masukkan bautnya dan kita kasih timah lagi di situ biar tidak ada rongga yang di bagian output ini. Kalau kita pakai solder ya cukup lama untuk melelehkan timah yang ke ring ini. Kita pakai blower. Kalau memang nggak ada blower kita bisa pakai solder yang 60 watt atau wattnya yang tinggi ya. Nah ini sudah saya timah ya, tinggal kita pasangkan ke PCB output yang terbakar tadi, dan harus dipasang kenceng ke bautnya ya, biar tidak terjadi percikan lagi di sini. Dan baut yang menghitam tadi terbakar kita ganti dengan baut yang baru ya. Kita langsung pasangkan bautnya yang ke output ini. Setelah itu kita timah lagi sampai menyatu dengan PCB yang oke seperti ini. Nanti kita timah lagi, kita bisa pakai solder ya. Karena ini tidak ada kerusakan lain dari komponen ya, hanya di bagian outputnya aja yang kebakar. Dan saya sudah melakukan pengujian ukur di avometer ya. Jadi ini sudah bisa kita pakai di sini. Sementara saya nggak bisa nyoba ya, karena saya nggak ada probe untuk coba ngelas ya, tidak ada media untuk saya ngelas. Tapi biasanya dengan keluarnya tegangan yang 50 volt tadi sudah bisa dipastikan bagus ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan membantu Anda yang lagi punya kesamaan kerusakan di las listrik, bisa merek Lakoni atau yang lain. Untuk kerusakan tidak keluar api, bisa kita cek dulu dari bagian output ini. Nah, untuk penanganan pertama, langkah pertama kita cek dulu tegangan di
output ini, dan kita bisa mengeceknya dari PCB yang menuju out ini ya, dengan cara kita balik biar tidak susah-susah membuka komponen yang sekian banyak dan rapat ini ya. Kita buka kap bagian bawah, kita bisa seperti ini, kita bisa melihat dari kedua output plus minnya ini apakah ada terbakar. Kalau memang terbakar seperti tadi ya, kita tinggal perbaiki di bagian yang terbakar aja, dan kelas ini tidak mengalami kerusakan yang lain ya, hanya karena mungkin longgarnya probenya tadi ya, sembarangan dipasang kabel ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.